Maupun kalau kamu muda ya, bahkan umur 20-an gitu, periksa dulu karena henti jantung pada orang yang berolahraga banyakan di usia muda, Dok. Karena penyakit jantung yang sifatnya genetik atau keturunan. Aorta, aneka obrolan harapan kita. Halo Sobat Jantung, selamat pagi. Kembali lagi di Aorta, aneka obrolan harapan kita. Nah, pagi ini kita bersama dengan Dr. Dwita, salah satu dokter jantung kita yang beliau baru saja menyelesaikan studinya di St. George University of London di bidang sport medicine. Dan beliau ini adalah menjadi the one and only certified sport cardiologist di Indonesia. Selamat pagi, Dok. Pagi, Dr. Tony. Selamat pagi. Sedang sibuk, Dok? Ya, seperti inilah kita kalau kita pagi-pagi kita rehab sangat banyak ya. Jadi kita biasanya di sini untuk melihat-lihat apakah ada pasien yang membutuhkan bantuan ataukah asistensi gitu. Oke. Nah, pagi ini Dok, kita akan membahas terkait salah satu hal yang di sport cardiologist, Dok. Oke. Kan kita tahu akhir-akhir ini sedang nge-hype, Dok, di kalangan masyarakat olahraga nih ya, Dok ya. Suatu tren yang bagus. Orang-orang nge-gym, lari, yoga, pilates gitu, Dok. Betul. Nah, apalagi di teman-teman yang melakukan olahraga lari itu sangat sering mereka menyebutkan tentang VO2 max, Dok. Nah, kita mau nanya-nanya nih, Dok. Minta informasi dari dokter. Sebenarnya VO2 max itu apa sih, Dok? VO2 max itu jadi pertama kita ngomong tentang VO2-nya dulu sendiri ya. VO2 adalah maksimal oksigen consumption. Jadi konsumsi oksigen yang dipakai badan saat kita berolahraga. Nah, saat kita mencapai puncak exercise, maka kita bilang sebagai VO2 max. Jadi oksigen consumption pada saat puncak exercise gitu, Dok. Nah, kenapa sih, Dok, VO2 max ini penting buat teman-teman yang baru mulai olahraga atau orang-orang yang berusia lanjut yang baru mulai olahraga? Kenapa, Dok? Pentingnya kenapa, Dok? Nah, ya itu bagus, Dok. Jadi VO2 max itu bukan cuma buat atlet atau buat pegiat olahraga ya. Pada pasien-pasien atau orang-orang yang sudah lansia itu juga penting. Kenapa? Karena VO2 max menandakan kebugaran dari badan kita, atau kita bilangnya cardiorespiratory fitness ya, Dok, atau kebugaran pada badan kita. Kalau misalkan badan kita tidak bugar, maka VO2 max kita bisa rendah tuh, Dok. Nah, kalau pada yang atlet atau yang olahraga itu VO2 max-nya bisa sangat tinggi gitu. Nah, itulah target kita, meningkatkan VO2 max supaya kita melihat kebugaran kita naik nih gitu. Nah, jadi kalau kayak gitu, Dok, buat teman-teman yang baru mulai olahraga atau untuk para lansia, olahraga apa sih, Dok, yang cocok untuk mereka? Nah, pentingnya olahraga adalah kamu jangan langsung pengen yang hype yang tinggi, yang heboh, yang intensitasnya tinggi. Kenapa? Karena kalau misalkan langsung lompat ke olahraga yang berat, itu jantung kita belum terbiasa, Dok. Yang menyebabkan kebugaran kita kan belum bagus, detak jantung kita cenderung naik. Terus habis itu kalau ada pasien yang punya faktor resiko jantung, amit-amit tapi bisa sampai terjadi henti jantung atau penyakit jantung mendadak, henti jantung mendadak seperti itu, Dok. Jadi kalau misalkan mau yang olahraga, apa sih cara kita memulai? Kita memulai dengan selalu start low, go slow. Jadi selalu mulai dari olahraga, kalau saya menyarankan dari olahraga yang aerobik dulu. Seperti apa, Dok? Jalan kaki, sepeda, jogging, berenang. Jadi tapi kita juga harus tahu bahwa seberapa jauh nih bisa jalan kaki, seberapa jauh bisa berenang. Kita biasanya pakai ukuran waktu aja dulu. Jadi awalnya boleh 30 menit dulu. Kalau belum kuat 30 menit, 20 menit. Kalau belum kuat 20 menit, 15 menit sekuatnya. Jadi tidak boleh memaksakan diri. Dan minimal 3 kali seminggu. Lebih bagus bisa sampai 5 kali seminggu. Kalau misalkan dibuat 3 kali, ya sih, tapi kebugarannya tidak akan naik nanti, Dok, karena terlalu jarang. Gitu. Jadi sekitar 3 sampai 5 kali seminggu itu Boleh nggak sih setiap hari olahraga? Boleh. Tapi kita harus tahu bahwa olahraga badan kita juga harus dikasih istirahat gitu. Nah, tadi kan bahaya nih, Dok, kalau kita istilahnya overtraining gitu. Nah, apa sih, Dok, tanda bahwa seseorang itu ketika olahraga dia udah mulai mencapai titik yang maksimalnya gitu, Dok? Kalau misalkan overtraining itu olahraga itu nggak selalu kayak bagus, sehat, semakin banyak semakin semakin banyak kamu semakin bugar. Ada yang namanya overtraining, Dok, di mana badan kita tuh sudah kayak mungkin terlalu capek gitu ya. Jadi belum ada aktif istirahat yang cukup, sudah digeber lagi olahraga lagi. Malah yang jadinya ada apa? Lebih gampang capek, banyak cederanya, sakit-sakit otot.
Terus malah detak jantungnya yang harusnya, kan kalau olahraga kan detak jantung kita akan semakin lambat, tapi itu baik ya dok, karena kan ternyata jantung kita memompa dengan sangat baik, sehingga detak jantungnya nggak terlalu tinggi. Tapi malah detak jantungnya jadi malah cepat gitu. Nah itu yang malah berbahaya, karena tidak makin bugar, malah menurunkan kebugaran badan kita gitu dok. Nah, berarti salah satu ukurannya adalah detak jantung. Ya, detak jantung meningkat malah pada saat istirahat. Pas kita olahraga nih dok, gimana sih caranya kita bisa memantau, oh detak jantung kita ini udah di limitnya gitu, udah di batas atas gitu? Oke, pada saat olahraga Pada ya. saat olahraga. Nah itu kembali lagi, misalkan Anda itu punya usianya berapa nih? Misalkan Dokter Tony usianya berapa nih? Saya 30. 30 tahun. Iya. Berarti kan kalau kita tahu rumus yang paling gampang dipakai kan 220 dikurang usia nih. 220 kurang usia kan Dokter Tony umurnya 30. Berarti 190. Iya. Itu adalah 100% maksimal heart rate, detak jantung dari dokter. Nah, dokter olahraganya boleh sampai 100%, tapi sih saya tidak sarankan, karena kalau mau mulai olahraga baiknya tuh nggak digeber, makanya saya bilang nggak usah digeber sampai maksimal. Kita bikin intensitas sedang dulu aja, sekitar 60% sampai 70% dari detak jantung maksimal. Seperti tadi Dokter Tony kan 190, maka kita mulai dari moderate itu mungkin sekitar 60% dari 190 itu sampai 70% dari 190 itu. Ya mungkin sekitar berapa tuh dok? 110, 120 gitu ya. Nah itu adalah detak jantung maksimal saat berolahraga, gitu. Karena moderate intensity. Tapi kalau dokter sudah terbiasa berapa minggu gitu kan, nah nanti dokter perlahan-lahan boleh naikkan. Misalkan durasi jalan, durasi olahraganya, atau mungkin frekuensi olahraganya, terus intensitasnya yang tadi sudah biasa moderate, bisa naikin sampai yang kita bilang vigorous atau intensitas berat. Jadi yang tadi kan 60-70%. Nah ini berarti intensitas berat 70-90% dari detak jantung maksimal. Gitu. Nah, jadi pelan-pelan dok naiknya, namanya progresi. Jadi nggak langsung gitu ya dok ya? Makanya bahaya sekali tuh, saya mau nambahin ya, olahraga yang tadinya nggak berolahraga langsung main padel dok. Sering kan dok ya? Iya. Kenapa? Padel tuh kompetitif kan? Iya, dan lagi terus kompetitif banget kompetitif gitu. Dan ada nafsu pengen ngalahin kan? Itu detak jantungnya kenceng banget tuh. Pada saat kamu olahraga padel terus jantungnya takutnya belum kuat gitu. Makanya kita pernah dengar ada henti-henti jantung pada saat bermain padel gitu. Berarti penting ya dok untuk melakukan pemeriksaan sebelum kita memulai olahraga. Betul, penting sekali. Semua usia sebelum berolahraga secara rutin dan kompetitif, baiknya periksa jantung dulu. Maupun kalau kamu muda ya, bahkan umur 20-an gitu, periksa dulu, karena henti jantung pada orang yang berolahraga banyakan di usia muda dok. Karena penyakit jantung yang sifatnya genetik atau keturunan. Jadi kalaupun Anda hidup sehat pun dia tetap ada karena gennya ada gitu. Jadi harus periksa jantung dulu, minimal rekam jantung dok. Nah, salah satu yang kita bisa ketahui dari pemeriksaan sebelum olahraga itu yang VO2 max itu tadi dok. Betul. Jadi yang ukurannya VO2 max sama heart rate atau nadi. Gitu. Detak jantung awal pada saat kamu olahraga ya, baseline heart rate kita bilang. Kalau tadi dokter sudah menyebutkan untuk meningkatkan yang heart rate-nya bisa pelan-pelan. Betul. Kalau VO2 max dok, gimana? Bisa nggak sih dok VO2 max kita tuh ditingkatkan seiring kita olahraga gitu? Oh bisa banget. Itulah makanya tujuan kita berolahraga. Tujuan kita kan meningkatkan kebugaran yang bisa diukur dengan VO2 max. Kalau misalkan pada saat kita berolahraga, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita harus berkelanjutan dan meningkatkan bebannya, ya kan? Ya kan? Yang tadinya durasi setengah jam, sekarang 45 menit. Yang tadinya 3 kali, 5 kali seminggu. Yang tadinya misalkan olahraga lari, misalkan yang tadi pace-nya 8, sekarang pace 6 misalkan gitu. Jadi dengan itu jantung kita semakin dilatih untuk terbiasa berolahraga, sehingga pada saat diukur VO2 max-nya dia akan meningkat dok. Gitu.
VO2 max itu bisa dilihat kalau kita sih biasanya ngukur sekitar 3 bulan kita udah bisa lihat dok perubahannya. Perubahannya VO2 max. Ya. Dengan yang CPAP itu ya dok ya? Ya betul, cardiopulmonary exercise training. Itu alatnya di situ. Di rehab kita ada ya dok ya? Ada dong, makanya nanti kalau mau cek CPAP kita ke harapan kita aja gitu. Nah, kan masyarakat ini banyak mereka ada miskonsepsi dok. Jadi mitos yang berkembang di masyarakat. Apa sih dok mitos yang paling sering ada di masyarakat terkait olahraga jantung, sport kardiologi yang ada di masyarakat yang sebenarnya itu tuh nggak bener gitu dok? Oke, yang pertama adalah olahraga itu jadi obat seluruh penyakit. Misalkan, oh saya ada darah tinggi, ada diabetes atau ada kolesterol, saya nggak mau makan obat, saya cuma mau olahraga aja. Itu salah. Kenapa? Karena olahraga itu bukanlah obat untuk menurunkan tensi, menurunkan kolesterol atau menurunkan gula. Dia memang menurunkan, tapi kita seringkali butuh bantuan faktor makanan dan faktor obat-obatan dok. Jadi olahraga tidak bisa menjadi satu-satunya obat untuk menurunkan gejala tersebut. Karena itu tetap harus kontrol ke dokter gitu dok. Nah berarti kalau kayak gitu dok, ada nggak sih dok tips dari dokter untuk masyarakat semua untuk memilih dan memilah olahraga apa yang cocok untuk mereka di tengah heboh di masyarakat, tren olahraga sangat meningkat? Oke, yang pertama adalah kita harus tahu baseline kita dulu nih, dasar kita tuh sebenarnya ada di kategori mana, yang sangat lemah kah atau sebenarnya sudah punya background olahraga yang cukup kuat tapi baru mau mulai lagi gitu. Jadi kalau saya menyarankan selalu mulai dari yang rendah dulu dan selalu mulai dari olahraga yang sifatnya aerobik dulu kalau saya ya, karena terutama pasien jantung ya, karena tujuan kita ini mau naikin kebugaran dok. Jadi mulailah dari tadi yang seperti jalan kaki, sepeda, atau kan renang ataupun dance atau apapun itu kan sifatnya aerobik. Boleh nggak dok saya sepak bola, boleh nggak badminton, boleh, tapi ingat bahwa cara kita menentukan sekuat apa adalah tadi intensitas detak jantung kita. Jangan melebihi detak jantung yang sudah kita hitung tadi. Oke? Nah, begitu kalau 2 minggu atau 4 minggu kita sudah terbiasa dengan detak jantung segitu, kita boleh naikkan progresinya. Jadi misalkan frekuensinya yang dari 3 kali jadi 5 kali atau mungkin yang tadinya setengah jam jadi 45 menit gitu. Kayak gitu sih, Dok. Jadi intinya tuh intensitas ya, Dok ya. Olahraganya apapun ya nggak apa-apa, silahkan aja. Berarti kalau padel bisa untuk pemula nggak? Bisa cek detak jantungnya. Detak jantungnya dulu. Jadi semuanya harus lihat detak jantungnya dulu ya dok ya? Iya, detak jantungnya kalau padelnya bisa ditahan, maksudnya nggak terlalu berat dan heboh gitu sehingga detak jantungnya lari, ya boleh aja. Boleh aja. Tapi kalau dia lari itu tandanya Anda lompat, yang tadinya Anda nggak olahraga, atau lompat jadi olahraga yang sangat berat gitu. Terakhir dok, pesan untuk sobat jantung semuanya, monggo dok silahkan. Jadi kalau dari saya, olahraga itu sebenarnya untuk seluruh kalangan, bahkan untuk semua pasien jantung seharusnya bisa berolahraga, tapi intensitas olahraga yang harus diperhatikan. Saya sarankan sebelum Anda berolahraga, Anda harus mengecek dulu kondisi jantungnya ke dokter jantung yang terdekat, karena olahraga tetap akan membuat kita meningkatkan kebugaran kita, tapi kalau kita tidak tahu dasar dari tubuh kita, itu malah bisa menjadi pemicu terjadinya penyakit jantung atau henti jantung mendadak. Sudah. Nah itu teman-teman pesan dari Dr. Dwita selaku sport kardiologis yang ada di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Dokter, terima kasih dok sudah datang ke Aorta. Baik sobat jantung, ini sudah di akhir dari segmen Aorta, Aneka Obrolan Harapan Kita. Nanti kita akan ketemu lagi dengan segmen-segmen yang lain, bahasan-bahasan yang lain. Kita datangkan praktisi-praktisi dari Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita. Sampai jumpa, dadah. Makasih. Makasih. Makasih ya dok.